Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan persiapan skuad Garuda jelang laga nanti malam menghadapi tim Samurai Biru. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Firzi Idris, pengamat sepak bola. Selamat sore Mas Firzi. Ya, sore Mbak Sosa, selamat sore semua. Baik, Mas Firzi, tinggal menghitung jam lagi ya, kurang lebih 3,5 jam lagi lah kira-kira laga ini akan segera tersajikan. Nah, menurut Anda dengan kondisi tim dan skuad naturalisasi teranyar, bagaimana Anda melihat jalannya peran pertandingan nanti malam? Ya, kalau kita lihat dari kondisi ketiga grup ya di putaran ketiga Piala Dunia ini memang hanya Indonesia, Kuwait, Palestina, dan juga Korea Utara yang belum mendapatkan poin ya. Yang lain udah main 5 kali dan ini adalah laga kita yang akan dimainkan sekarang. Jadi kita akan menghadapi tim dengan peringkat tertinggi di grup ya. Mereka udah punya 10 poin hasil dari 3 kemenangan 1 seri. Sementara kita sendiri juga baru mencetak 4 gol, sementara mereka udah mencetak jumlah raksasa 15 gol. Jadi memang raksasa Asia nih. Kelvin tadi udah bilang tim yang kita hadapi ranking 15 dunia. Secara laga kompetitif ini timnas Indonesia mungkin menghadapi tim dengan ranking tertinggi di dunia nih sekarang ini ya dalam 10-15 tahun terakhir mungkin karena sebelum ini kan paling tinggi adalah Uruguay pun hanya laga persahabatan. Jadi kalau laga kompetitif memang ini paling tinggi. Jadi harapannya memang teman-teman diaspora, para pemain yang keturunan bisa memberikan injeksi pengalaman ya bagi tim ini. Karena kita tahu 8 pemain baru memperkuat Garuda sejak pertemuan terakhir kita lawan Jepang di Piala Asia 2023, Mbak Sosa. Baik, dan untuk harapan agar timnas Garuda, skuad Garuda kita ini mampu mencuri poin di awal-awal babak. Apakah Anda melihat kemungkinan ini bisa terrealisasi seperti apa? Ya memang ciri khas dari coaching adalah memulai 15-20 menit pertandingan dengan menggebrak ya, memberikan perlawanan agresif, memanfaatkan mood crowd juga di Gelora Bung Karno. Seperti ketika menghadapi Australia, kita mencatatkan 2 tembakan ke gawang itu pada 90 menit pertama pertandingan, 90 detik pertama pertandingan. Tapi sayangnya memang setelah itu kita nggak bisa lagi menciptakan peluang ke gawang Australia yang ketika itu pun belum diperkuat oleh pemain-pemain terbaik mereka di Liga Domestik. Jadi memang tantangannya sekarang kita akan menghadapi tim Jepang yang turun nih virtually kekuatan utama ya Mbak Soza, kecuali memang ada beberapa pemain penting mereka sebenarnya di lini belakang yang tidak bermain di pertandingan ini. Baik, kemudian kita melihat juga ya pemberitaan di media sosial bagaimana wawancara yang coba dilakukan dengan perwakilan dari timnas Jepang. Sepertinya mereka sangat siap untuk bermain di GBK walaupun ya kita tahu antusiasme penonton supporter Indonesia ini sangat membakar semangat. Nah, Anda melihat ini akan menjadi tekanan tersendiri kah bagi Jepang atau justru mereka akan menganggapnya dengan santai? Seperti apa analisa Anda terkait dengan hal ini? Ya kemarin di konferensi pers kan Wataru Endo dan juga Coach Moriyasu juga udah bilang bahwa mereka akan menghadapi tekanan dari tuan rumah, tapi itu wajar ya kalau kita bicarakan tekanan nih. Kita lihat aja di sesi latihan mereka setiap kali padat penonton gitu, bukan hanya penonton tapi juga media. Perhatiannya memang sangat tinggi sekali ke laga ini ya Mbak Soza. Dan di preskon juga Endo juga pasti dia sudah mengatakan bahwa memang tekanan dari 78.000 penonton akan sangat besar, tapi ya mereka ini pemain-pemain yang udah biasa main di Liga Champions ya, di liga-liga besar Eropa, bukan hanya sebagai pemain cadangan atau bukan hanya sebagai pemain yang turun untuk 15-20 menit akhir, tapi pemain kayak Kubo, kayak Minamino di klubnya itu adalah Kaoru Mitoma adalah andalan-andalan di tim mereka masing-masing. Jadi soal menangani pressure saya pikir sih Jepang udah sangat-sangat terbiasa untuk menghadapi tekanan ya Mbak Sosa. Baik, dan untuk formasi 3-4-3 menurut Anda ini sudah tepat atau seperti apa?
Iya, kalau kita lihat secara formasi memang kita akan menghadapi shadow formation ya dengan mereka, karena mereka juga bermain 3 back, 3-4-2-1. Mereka akan bermain 2 gelandang serang. Jadi di sini kita harus waspada, karena selain gelandang serang yang biasanya peran itu jatuh kepada Ritsudoan dan Takumi Minamino, kelebaran lapangan mereka juga pasti akan bermain di sana dengan Mitoma, dengan Kubo. Jadi banyak avenue serangan yang bisa mereka manfaatkan, dan kalau kita lihat memang Jepang selama beberapa laga terakhir di kualifikasi ini memang lebih banyak mendatangkan serangan dari sisi-sisi sayap ya, termasuk ketika mereka ditahan oleh Australia pada laga terakhir. Tapi biar bagaimanapun ancaman dari Jepang ini multidimensi ya, karena untuk tim bisa mencetak 15 gol dari hanya 4 pertandingan, mencetak 7 gol lawan China, mencetak 5 gol lawan Bahrain, itu adalah sesuatu pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Karena kita tahu kita berusaha mendobrak pertahanan China ketika bermain di Qingdao sebelum ini, tapi kita hanya mendapatkan 1 gol, sementara mereka bisa membobol berkali-kali gawang China. Jadi disinilah tantangan yang harus kita hadapi, bagaimana tim bertahan dengan sangat bagus. Dan Moriyasu, pelatih Jepang, sudah ditanya soal itu, bagaimana caranya untuk mengatasi low block, potensi pertahanan low block timnas Indonesia, dan dia telah mengutarakan timnya harus bermain sangat-sangat agresif. Baik, terakhir Mas Firzi, meskipun kita melihat lawan pada malam hari ini bisa dikatakan sangat tangguh ya, tetapi kita berharap permainan ini dapat tersajikan dengan cukup menarik. Nah, Anda melihat akan dinamis atau seperti apa, dan prediksi skor mungkin? Ya, yang saya senang memang dari mentalitas yang ditunjukin anak-anak ya. Kemarin saya ngobrol sama Nathan, Choaon, dan Justin Hubner. Dalam sesi interview mereka mengatakan bahwa oke, para pemain ini jago, mereka adalah pemain luar biasa, tapi kita nggak takut, kita optimis, mereka ada sama-sama manusia kok, bisa dikalahkan, pasti ada celah yang bisa dilakukan. Dan kemarin juga kebetulan ketemu Irfan Bahdim, striker timnas kita ya dulu, dan dia mengatakan emang adalah nothing is impossible, banyak yang masih bisa kita lakukan. Di atas kertas mereka lebih kuat, tapi di lapangan semua akan sama nanti. Jadi ya saya harap dengan beberapa pemain yang udah ada, hasil seri semoga bisa kita raih di pertandingan nanti. Baik, terima kasih Firzi Idris, pengamat sepak bola, telah berbagi pandangan bersama kami. Kita harapkan laga nanti malam dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan seluruh pihak. Dan selamat kembali beraktivitas.